Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru datang ke channel saya ya. Jadi ini adalah channel yang membahas mengenai cara trading gold dan juga cara trading forex teman-teman ya. Dan kita akan melanjutkan ya penjelasan dari video kita sebelumnya mengenai karakteristik dan cara membaca tren dari gold ya teman-teman yang baik dan benar. Dan untuk hari ini kita akan membahas the power of three ya, khusus untuk gold teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang belajar mengenai the power of three, yaitu accumulation, manipulation dan juga distribution teman-teman ya. Di video ini kita akan persingkat teman-teman ya menjadi beberapa menit saja, dan ini khusus juga untuk teman-teman yang masih pemula dan masih mencari tahu bagaimana accumulation, manipulation dan distribution itu terbentuk ya. Jadi tidak banyak pembukaan teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman boleh masuk ke channel kita ya, itu channel Telegram gratis untuk teman-teman, linknya ada di deskripsi. Teman-teman boleh hit langsung ya, di sana saya berikan ya outlook, berita, dan tidak ya sedikit juga saya memberikan signal-signal trading gratis teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa cuan bareng kita ya. Dan untuk teman-teman ya, di hari ini kita akan membahas mengenai the power of three ya, accumulation ya, manipulation, distribution ya. Ini adalah perspektif ya dari smart money ya teman-teman. Jadi kita harus pahami dulu accumulation itu apa, manipulation itu apa, dan juga distribution itu apa ya. Jadi kita menggunakan tren sebagai acuannya, yang dimana accumulation itu adalah fase di mana harga akan bergerak di situ-situ saja teman-teman. Bahasa sederhananya adalah base atau konsolidasi. Nah, ketika ya pasar memasuki satu waktu tertentu, saya bahas ya, satu waktu tertentu akan terjadi yang namanya manipulation ya. Contoh ini adalah tren turun ya. Kalau tren turun, manipulation atau manipulasinya itu akan berbentuk bullish teman-teman ya. Jadi manipulasi itu adalah kenaikan sebelum harga mengalami distribution atau penurunan. Nah, ini adalah ya the power of three-nya teman-teman ya, di mana harga membentuk accumulation ya, di sini ada manipulation, lalu distribution, harga lanjut turun ya. Bahasa simpelnya bagaimana? Harga ngebase, manipulasi, lalu lanjut tren turun teman-teman ya. Itu adalah penjelasan singkatnya mengenai accumulation, manipulation dan distribution. Lalu kita tradingnya di mana? Kita tradingnya di distribution ya teman-teman, atau ya saat market mengalami ya penurunan lanjutannya. Kalau misalnya harga turun seperti ini ya, nanti harga akan membentuk accumulation, manipulation, distribution ya. Pas distributionnya ini kita akan masuk entry sell ya. Jadi yang kita targetkan itu bukan ya satu duanya ini, bukan accumulation ataupun manipulation ya, tapi yang kita targetkan adalah distribution ya. Bagaimana teman-teman bisa cuan maksimal ya, memanfaatkan the power of three ini teman-teman. Jadi ya di sini kita bahas mengenai konteksnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara tradingnya, kita pahami dulu teman-teman konteksnya ya. Ini adalah konteks ya mengenai accumulation, manipulation dan distribution. Kita bahasnya tentang AMD aja. Jadi kita persingkat jadi AMD ya. Jadi AMD ini terjadi saat koreksi teman-teman, bukan saat tren. Ya pahami ya. AMD terjadi saat koreksi, saat market koreksi, bukan saat market sedang tren. Jadi kalau kita lihat ya, harga mengalami penurunan ya, saat harga mengalami kenaikan seperti ini, inilah fase AMD-nya. Ya, sebelum harga D ya atau distributionnya itu turun lagi. Ya, jadi ya untuk tiga hal ini, the power of three ya, itu harga itu ya terjadinya saat fase koreksi. Pahami teman-teman ya. Kalau misalnya harga naik, maka AMD-nya akan terjadi di bawah sini lalu harga naik. Ya, itu adalah konteks ya. Pahami dulu konteksnya teman-teman sebelum kita masuk ya ke poin yang ketiga, yang dimana AMD yang sehat terjadi di Asia untuk akumulasinya, M atau manipulasinya terjadi di London, dan juga distributionnya terjadi di NYSE atau New York Stock Exchange teman-teman ya. Jadi ini adalah fase yang dimana ya sesi akan membentuk tiga pola ini, yang dimana Asianya akan cenderung akumulasi ya, berarti harga bergerak di sini-sini saja ya. Memasuki London ya, harga mengalami manipulasi ya, contoh ke atas seperti ini ataupun ke bawah. Di D-nya ini ya, memasuki sesi New York, harga mengalami distribusi ya. Jadi AMD yang sehat rata-rata terjadi di tiga sesi ini teman-teman ya. Di Asianya itu diakumulasi, manipulasinya di London, dan juga ya di New Yorknya dia akan mengalami yang namanya distribusi. Dan itu akan ya
Terbagi menjadi 3 hal teman-teman sebelum kita trading menggunakan the power of three ini ya. Yang pertama itu adalah bias ya atau biasnya ya, kecenderungan harga saat ya hari itu atau di time frame besarnya itu sedang seperti apa. Apakah harga mengalami trend major atau harga mengalami trend minor? Apakah harga mengalami trend major ataukah harga mengalami trend minornya? Kita harus lihat dulu ya. Bias atau cenderungan harga, kecenderungan harga itu sangat penting untuk teman-teman trading di rumah. Jadi kalau teman-teman ya langsung masuk ke pasar tanpa melihat pergerakan market secara higher time frame, teman-teman tidak mapping dulu bahasanya, itu teman-teman ya akan gampang banget terkena yang namanya stop loss atau kerugian. Ya, jadi pahami dulu teman-teman, AMD ya itu akan bekerja ketika teman-teman berada di bias atau di tren yang tepat. Kalau teman-teman tidak berada di tren yang tepat, maka teman-teman ya sering terkena stop hunt namanya atau stop loss ya. Jadi seakan-akan teman-teman merasa ya posisi teman-teman ini sudah benar, tetapi ya ternyata bias teman-teman itu salah. Ya, jadi pahami dulu biasnya, pahami dulu arah trennya. Ya, saya selalu ingatkan nih teman-teman ya, trend is your friend. Ya, teman-teman harus trading bersama dengan tren. Kalau trennya lagi turun, teman-teman sell. Kalau trennya lagi naik, teman-teman buy. Ya, kalau trennya itu sedang berada pada major ya trennya, yang artinya kalau misal harga naik berarti di sini ya, maka teman-teman akan manfaatkan posisi buy. Kalau dia sedang ya koreksi, maka teman-teman ya cenderung untuk tidak trading atau trading sedikit-sedikit saja. Ya, nextnya teman-teman juga harus pahami supply dan demand ya. Teman-teman harus belajar mengenai supply dan demand ya, tipe seperti apa supply dan demand itu yang cocok ya untuk teman-teman tradingkan, yang kuat, yang lemah ataupun yang sedang. Ya, semua itu sudah kita bahas di ebook kita teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang masuk ke Bisa Trading Corner itu sudah pasti dapat ebooknya. Ya, jadi di situ saya jelaskan bagaimana cara menentukan supply dan demand yang sangat akurat teman-teman ya, yang memiliki probabilitas yang tinggi ya. Saya bukan klaim ini tidak ada lossnya, tetap ada lossnya teman-teman, tetapi dia probabilitasnya tinggi ya, dan teman-teman sudah bisa rasakan ya dari beberapa signal gratis kita saja yang berhasil take profit ya ratusan pips teman-teman, memanfaatkan supply dan demand ya. Kalau misalnya harganya sedang naik, maka teman-teman akan cari demandnya. Kalau harga sedang turun, maka teman-teman akan cari supply-nya. Udah segampang itu aja. Dan yang terakhir itu adalah entry model ya, atau cara entry-nya ya, apa yang harus dilakukan teman-teman begitu ya. Nah, kalau teman-teman memahami 1, 2, 3 ini ya, teman-teman sudah siap untuk trading menggunakan AMD ya, atau accumulation, manipulation, distribution, atau ya the power of three. Ya, langsung aja kita masuk ke chartnya nih teman-teman, supaya teman-teman udah greget ya mungkin di rumah bagaimana nih caranya. Oke lah ya, saya mengerti penjelasan konteks bla 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 ya. Bagaimana cara tradingnya? Langsung aja kita masuk ke chartnya teman-teman. Ya, ini adalah chart XAU USD. Jadi teman-teman, AMD yang kita bahas di sini adalah AMD untuk ya XAU USD, bukan untuk pair lain tapi khusus untuk pair gold. Karena saya yakin banget teman-teman di rumah itu tradingnya trading gold. Ya, jarang banget teman-teman yang di rumah tradingnya trading forex ya. Kenapa? Karena gold itu memiliki pergerakan yang sangat volatile dan bisa memberikan teman-teman cuan lebih cepat. Ya, saya tahu nih ya. Jadi ini adalah jawaban ya untuk teman-teman yang ingin belajar accumulation, manipulation, distribution di XAU USD, teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita harus menentukan arah dari trennya ya. Tren saat ini berada pada fase apa ya, bullish kah atau bearish kah? Kalau teman-teman lihat ke kiri ya, ini tren berada pada fase bearish. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Sebelum kita menentukan area entry dan cara trading kita perlu apa? Ya, kita perlu memahami sentimen teman-teman. Jadi di sini ya kita dapat sentimen mengenai ya memudarnya tensi dari perang dagang, yang dimana ya beberapa negara yang sudah diberikan tarif oleh Donald Trump itu boleh ya, bahasa itu boleh untuk bernegosiasi ya, yang dimana ini akan menimbulkan optimistik terhadap ya risking aset dan bisa membuat ya, harga dari safe haven itu koreksi. Jadi sebelum kita tentukan teknikalnya, lihat dulu sentimen dan fundamentalnya. Kalau sentimen dan fundamentalnya mengarah ke bearish, jangan dilawan teman-teman, ikuti aja ya sampai nanti teman-teman mendapatkan sentimen bullish seperti perang ya, eskalasi di perang atau eskalasi di tarif ya, atau perang dagang. Ya teman-teman tinggal ya riding the sentiment ya, teman-teman tinggal ikuti aja sentimennya. Dan di sini teman-teman lihat ya, harga sudah membentuk apa ya? Ya lower low atau swing low yang baru teman-teman. Di sini di break ya areanya, di sini sudah terjadi
Ya, area swing low yang baru. Next, ya, ketika swing low yang baru terbentuk, ya, tidak selamanya harga akan lanjut turun, teman-teman. Harga butuh ya naik dulu, ya, dia butuh tarik nafasnya dulu, teman-teman. Ya, dia butuh koreksi, dan koreksi di sini adalah ya bullish, ya. Nah, jadi ketika teman-teman lihat di sini pas banget ya penutupan hari ya di hari Rabu. Ya, next day-nya itu market gap ya terjadi fase penurunan seperti ini, teman-teman. Yang dimana ya kalau teman-teman perhatikan ya di sini ada ya pola structure ya di H1 ataupun M30-nya. Tapi kalau dari H4-nya dia tidak kelihatan, teman-teman. Pola structure itu yang mana? Malah pola structure itu yang ini. Kalau trader biasanya lihat pola structure-nya itu yang ini. Ini adalah pola structure. Maka rata-rata trader akan tunggu di sini. Tetapi kalau teman-teman jeli, teman-teman bisa lihat ya sebelum area base yang ini di sini ada ya hijau merah ya. Di sini ada hijau merah. Jadi hijau dan merah ini menandakan pola seperti ini, teman-teman. Kalau di time frame kecilnya. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini dia. Ya, jadi tugas teman-teman adalah menurunkan time frame-nya. Ya, teman-teman tinggal turunkan aja time frame-nya. Turunkan kemana? M15 ya atau M30. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka ya lihat di M15. Nah, next step-nya kita akan masuk ke ya yang sudah kita bahas tadi, accumulation, manipulation, distribution. Akumulasi, manipulasi, dan distribusi itu biasa terjadi ya di sesi Asia dan juga sesi London. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, kalau dia sudah memenuhi syaratnya, kalau kita lihat dari sesi Asia, mana ya? Ini sesi Asia ya. Sampai sesi London, London itu 14.00. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ya. Harga mengalami drop ya, teman-teman, tetapi berhasil ditutup lagi. Jadi ya ini termasuk sideways. Kenapa? Karena harga open dan harga close di sesinya itu sama. Ya. Pahami ya. Tidak selamanya ya sideways itu harus berbentuk seperti ini, teman-teman. Ya. Terkadang kalau sesinya ya atau open market sesinya itu buka di sini, lalu close-nya itu tidak jauh dari dari opennya ataupun di atasnya, maka ini kan kalau kita lihat di higher time frame dia akan berbentuk doji, teman-teman, ya seperti ini. Ya, doji ini apa? Doji ini adalah candle sideways. Seperti itu. Ya. Kalau teman-teman belajar tentang candlestick, ya teman-teman pasti tahu ya doji itu adalah candle sideways. Jadi kalau misal teman-teman lihat ya market opennya itu di sini, terus close-nya itu nanti di jam 12 jam 1-an itu di sini, berarti kan antara open dengan close-nya itu kan nggak jauh beda. Ya, berarti kita bisa ya memberikan pandangan bahwa Asianya itu open dan close-nya itu tidak jauh, yang artinya market berada dalam fase sideways. Ya, kita lihat pun ya memasuki sesi London ya market juga ya mengalami manipulasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya seakan-akan apa? Seakan-akan harga breakout nih. Ya, ini adalah resistance-nya di sini. Sorry, sebentar ini kita hapus dulu. Ya, di sini adalah resistance. Ya. Breakout terus sempat turun lagi ya memasuki sesi New York, dia naik sampai mana? Sampai di sini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola ya, pola supply ya seperti ini. Jadi sebelum harga breakout ke bawah, teman-teman bisa berikan ya tanda dari sini ke bawah sini, teman-teman. Sorry. Nah, ya di sini dia. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini ada ya 786 ya. 786 ini apa? Ya 786 ini sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah pola supply, teman-teman. Kalau teman-teman turunkan ke M5 kelihatan nggak? Ternyata kelihatan. Ini adalah pola supply-nya. Ya. Jadi ketika memasuki sesi ya sesi London ya menuju sesi New York, di sini ada berita juga ya, teman-teman ya. Harga sempat reback up lagi atau naik lagi, maka teman-teman bisa entry di sini. Ya, di sini. Nah, ya pas di sesi New York-nya. Sesi New York itu mulainya efektif jam berapa? Jam 9 malam, teman-teman. Ya, ini adalah jam 9 malamnya ya. Harga mengalami kenaikan. Kalau teman-teman dapat buy di sini ya bagus banget. Tetapi ya teman-teman perlu lihat ya, kalau teman-teman kecilkan ya ke time frame M5 ya, teman-teman akan melihat ya sebelum terjadi breakout di sini ada ya supply ya. Saat terjadi breakout, di sini ada supply. Ya, teman-teman bisa entry sell di sini ya, di sini. Stop loss-nya di mana? Teman-teman bisa tempatkan stop loss-nya di atas dari ya wick ya, dari sini ya. Teman-teman bisa pasang ya di atas ini sedikit ya. Take profit-nya bisa di sini atau bisa di bawah sini, teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah dapat ya pola
akumulasi ya di sesi Asia, terjadi manipulasi berkali-kali teman-teman, harga naik ya, fake out seperti ini adalah manipulasi ya. Pola fake out itu adalah pola manipulasi harga. Yang artinya ketika pola ini terjadi maka teman-teman jangan trading dulu. Tradingnya itu tetap ya. Trading di jam 8.30 sampai jam 10-an ya, teman-teman. Teman-teman bisa trading dari jam 8.30 sampai jam 10-an. Ya, kalau teman-teman lihat ya potensinya itu ada di jam 8.30 sampai jam 10 karena itu adalah efektif ya saat market New York itu open, teman-teman. Ketika teman-teman entry ya kita lihat ya. Oke, harga langsung turun teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau teman-teman jeli ya M15 dia nggak kelihatan teman-teman ya. M15 dia nggak kelihatan. Kalau teman-teman turunkan ke M5 ya dia baru kelihatan ya. Oh, ini dia area supply-nya. Ya, jadi teman-teman sudah bisa entry sell seperti itu. Nah, itu adalah ya pola akumulasi, manipulasi dan distribusi, teman-teman. Ya, ini adalah pola yang sehat, ya termasuk pola yang sehat. Ya, walaupun tidak selamanya akumulasi itu berbentuk seperti base, teman-teman. Ya, open dan close-nya yang tidak jauh itu menandakan terjadinya sideways juga, ya akumulasi yang sama. Ya, teman-teman lihatlah harga open-nya di sini, ya. Mana dia? Harga open-nya itu di sini. Close-nya itu di jam 11 jam 12 ya sampai jam 1 ya di sini close-nya. Ya berarti open di sini, close di sini. Berarti selisihnya cuma beberapa poin doang, teman-teman, atau beberapa puluh pips doang. Ya, ini ya kalau kita naikin time frame-nya pun ini jadi jadi candle ya, candle sideways, teman-teman. Kalau kita naikin ke H4 seperti ini ya. Kita naikin ke H4 ya. Coba teman-teman lihat ya, candle-nya candle doji ya, artinya candle sideways ya. Cocok ya teman-teman ya. Ini adalah pola untuk sell, teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan pola untuk buy-nya? Yuk kita langsung bahas. Nah, ini adalah pola untuk entry buy, teman-teman. Jadi kita sudah bahas mengenai entry sell ya. Saat ini kita akan membahas mengenai cara entry buy-nya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, dari sebelah kiri saja ini emas masih dalam keadaan apa? Ya, betul, bullish ya, teman-teman. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah cari posisi buy-nya aja. Ya, jangan cari posisi sell. Kenapa? Karena emas lagi rally, teman-teman. Ya, pahami juga bahwa sentimen dan bias perlu kita jadikan dasar untuk kita trading. Saat ya harga di 2670 saat ini, ya ini keadaan pasar sedang bergejolak, teman-teman, di mana ya Donald Trump itu memberikan tarif ya terhadap partner bisnis mereka ya, dan juga beberapa negara yang terimbas dari tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump, yang itu memicu ketidakpastian makroekonomi global dan juga ya permintaan akan safe haven ya itu meningkat, yang dimana inflow ya pada emas itu akan naik, teman-teman. Jadi yang kita cari itu adalah posisi buy-nya, bukan posisi sell ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini sudah terjadi rejection di area support ya di sini ya. Jadi ya kita lihat juga di hari itu ada news apa. Ternyata teman-teman ya pada tanggal 10 Oktober ini ada news mengenai laporan ketenagakerjaan AS. Jadi teman-teman harus tunggu dulu ya newsnya itu rilis ya. Jadi kalau kita turunkan ya, ini kita lihat ya teman-teman, kita breakdown. Nah teman-teman ya, kalau kita lihat dari Asianya ya, harga akan berakumulasi, teman-teman, sampai sini ya. Jadi close-nya itu di sini, teman-teman ya. Close-nya itu di 2611 ya, open-nya di 2603. Berarti ada 50 poin, 50 pips ya, atau 5 poin selisih. Yang ini memberikan indikasi sideways, teman-teman. Dan ya menuju sesi London-nya harga mengalami kenaikan dan memasuki ini dia ya sesi New York-nya. Saat berita ekonomi itu rilis ada spike, teman-teman ya. Spike ini ya, ini adalah reaksi dari newsnya ya. Newsnya mengalami penurunan dulu ya, reaksinya adalah reaksi turun dulu baru harga naik. Makanya teman-teman, kalau teman-teman trading ya sebelum berita rilis ya itu sangat tidak baik, kecuali teman-teman sudah running 100-200 pips, itu nggak masalah. Kalau teman-teman sudah running 100-200 pips ya teman-teman nggak perlu pikirkan, tinggal pasang break even aja. Ya, tetapi kalau teman-teman masih runningnya cuma 50 pips, 70 pips, lebih baik jangan trading, teman-teman. Close aja profitnya dulu ya, daripada kita gambling di pasar. Nah, ketika memasuki newsnya itu ya teman-teman lihat ya, memasuki sesi Amerika harga mengalami kenaikan, teman-teman ya. Berarti di sini ada manipulasi, teman-teman. Sesuai ya, manipulasi itu terjadi di transisi antara sesi A ke sesi B ataupun sesi B ke sesi C. Ya, dan tugas teman-teman adalah mencari area retestnya ya. Cukup gampang sebenarnya, teman-teman. Kalau misalnya harga sudah terjadi breakout seperti ini, teman-teman tinggal cari area retestnya ya, area demand terdekatnya itu di mana? Di sini. Ya. Ini dia ya. Dengan ya shadow-nya ini sebagai area batasan untuk stop loss, teman-teman. Jadi ketika sudah masuk, teman-teman sudah bisa entry buy di sini
Ya, kita tunggu. Ya, harga masuk di sini, teman-teman entry buy. Stop lossnya di bawah sini. Ya, take profitnya boleh teman-teman buat di high sebelumnya ataupun teman-teman buat lebih tinggi. Ya, ketika harga sudah merespon ya dan kita sudah pasang order kita lihat harga mengalami kenaikan teman-teman ya. Jadi, ya ini adalah cara menentukan ya akumulasi, manipulasi dan juga distribusi teman-teman. Pahami bahwa ya manipulasi itu tidak selamanya ya berbentuk seperti pola. Terkadang ya spike seperti ini juga merupakan manipulasi dari harga teman-teman. Jadi banyak banget nih cara kita ya menentukan manipulasi dan juga ya cara kita melihat harga itu sedang kemana. Berdasarkan apa? Bias tadi kita sudah bahas, supply demand dan juga entry model. Entry model sebenarnya gampang teman-teman ya. Jadi di sini ada bonus teman-teman ya. Kalau teman-teman mau trading ya, kalau di London itu teman-teman bisa gunakan jam 2 sampai jam 4 ya untuk entry ya, atau maksimalnya jam 5 deh ya. Jam 5 sore. Kalau untuk London, kalau untuk New York teman-teman bisa start tradingnya itu dari ya jam 20 ya 30 sampai jam ya 22.30 ya. Nah, kalau teman-teman mau trading ya gunakanlah waktu ini. Kenapa? Karena sebelum waktu ini biasanya rawan akan manipulasi. Ya, jadi kita tunggu dulu marketnya open ya dan juga kita tunggu dulu marketnya bereaksi. Kita tinggal entry aja di area supply ataupun area demand ya teman-teman. Nah, ini adalah bonus ya teman-teman ya. Ini bonus ya. Terkadang ya akumulasi itu bisa ya terjadi akumulasi itu bisa terjadi di sesi New York ya, manipulasi di sesi Asia ya, dan distribusi itu terjadi di sesi London ya. Tetapi ini ada syaratnya teman-teman ya. Syaratnya apa? Ya, New York sebelumnya itu non news ya, atau biasa kita sebut dengan tidak ada berita. Jadi kalau misalnya ya pasar New York atau pasar Amerika itu sebelumnya di hari sebelumnya itu tidak ada berita, biasanya itu bergeraknya sideways teman-teman. Apalagi ya Amerika libur ya, pasar Amerikanya libur, itu kemungkinan besar akan sideways, akan ya membentuk ya pola akumulasi teman-teman. Jadi ketika ya hal seperti ini terjadi, teman-teman bisa cari nanti entry-nya di London. Ya, kalau saya biasa seperti itu, ya. Kalau teman-teman cocok ya teman-teman boleh pakai, kalau teman-teman tidak cocok ya tidak apa-apa, teman-teman. Saya share apa yang saya ketahui, saya share apa yang saya mengerti dan saya pelajari selama ini di market, teman-teman. Saya harap apa yang saya berikan kepada teman-teman ini ya bisa menjadi insight dan juga ya pengetahuan baru khususnya untuk gold ya teman-teman, karena saya lihat teman-teman banyak banget nih yang trading gold gitu. Oke, see you guys in the next video. Salam cuan, salam profit, peace.